Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa meletakkan syukur di tempat yang benar. Saat syukur itu diletakkan di tempat yang benar, saya hakul yakin hidup tidak akan pernah terhimpit, tidak akan pernah susah, dan syukur itu membuka ruang kebahagiaan, ruang kenikmatan. Dan sesungguhnya ketika kita terus melakukan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah, saya hakul yakin hidup itu akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, ketika keimanan dan ketakwaan itu diletakkan dalam hati, dalam pikiran dan perilaku kita, dengan mengerahkan seluruh kemampuan ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam tubuh dan jiwa kita, kita gerakkan bersama-sama. Saya hakul yakin hidup tidak akan mungkin tersesat, tetapi sebaliknya hidup akan selalu terbimbing, diselamatkan oleh Allah. Ketika di dunia diselamatkan oleh Allah, dan insya Allah saat kita kembali kepada Allah, ditutup usia kita oleh Allah, kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rizki yang banyak dan barokah, keluarga kita makin sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita saleh salihah, dan hidup selalu terbimbing di dunia khatal akhirah. Kalaupun Allah sudah menutup usia kita, ya Allah, tutuplah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang hidup itu yang dicari itu sesungguhnya ketenangan. Apapun yang Allah berikan, kalau dalam pikiran hati kita tidak ada ketenangan, sesungguhnya itulah bukan hidup. Saat manusia itu meletakkan ketenangan di hatinya, sesungguhnya itulah energi yang membuat hidup kita ini makin semangat.
Hidup kita ini makin dibuka ruangnya oleh Allah. Ruang apa? Ruang kebahagiaan, ruang kesejahteraan, dan tidak ada keterhimpitan dalam hidup. Bagaimana caranya ketenangan itu kita cari? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu konsep yang sesungguhnya konsep ini kalau kita jalankan, demi Allah, hidup itu akan tenang. Satu, letakkan harta benda di tempat yang benar. Semua manusia diberi rezeki oleh Allah, tidak pandang suku, agama, diberi sama Allah. Tetapi saat diberikan kenikmatan oleh Allah, sesungguhnya kenikmatan itu jangan membuat kita terlena kemudian terhanyut, tersesat hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika Allah kasih rezeki kepada kita dalam bentuk apapun, letakkan di tempat yang benar. Kalau Allah kasih rezeki kita, sesungguhnya rezeki itu membuat hidup kita ini makin tenang. Caranya seperti apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Sesungguhnya konsep harta yang diberikan oleh Allah, ingat, di dalam Quran, di dalam kitab-kitab agama manapun, yang namanya harta benda bukan hak milik, tetapi itu adalah hak pengelolaan yang kita diminta oleh Allah untuk dan hanya mengelolanya. Kalau baca Al-Quran, tidak ada yang namanya harta itu milik, tetapi itu adalah hak kita diminta oleh Allah untuk mengelola dengan baik. Saat kita bisa mengelola dengan baik, kita distribusikan untuk kelangsungan anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Demi Allah, ketika anak-anak yatim itu tersenyum, hati kita akan disenyumkan oleh Allah. Ketika fuqara wal masakin bahagia, demi Allah, harta yang diberikan Allah kepada kita bukan membuat malapetaka, tapi sebaliknya Allah berikan kebahagiaan dalam diri kita, keluarga kita. Saat harta itu kita berikan kepada orang yang terhimpit, terlilit, kemudian kita menjadi manusia yang membantu mereka, membuka ruang-ruangnya, sesungguhnya hidup kita tidak akan pernah terhimpit dalam hidup kita. Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sesungguhnya harta yang kita berikan itu bukan hak milik kita, tapi hak pengelolaan, yang itu ada hak anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Saat kita berikan sebagian untuk kelangsungan hidup mereka, kita sucikan harta benda kita, sesungguhnya hati kita ini akan disucikan, dibersihkan oleh Allah. Orang bahagia itu muaranya dari hati. Kalau hati ini gak zakihim, tidak tutahhiruhum, tidak bersih, saya yakin apapun yang diberikan Allah tidak akan membuat kita bahagia. Tetapi sebaliknya, itu konsep Quran. Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kalau sudah engkau jalankan itu Muhammad, kalau engkau sudah jalankan itu semuanya, bahwa konsep yang kita miliki terhadap harta benda itu seperti itu, sakanul lahum, Allah akan tumbuhkan yang namanya ketenangan dalam hidup. Saat ketenangan itu ada dalam pikiran, hati, dan perilaku manusia, sesungguhnya itu akan jadi sebuah energitas,
punya daya empower yang sangat kuat sekali, menggerakkan seluruh kemampuan yang ada dalam diri kita. Potensi akan tergerak, potensi al-quwwatul aqliyah, makin kreatif, innovativeness, makin cerdas, pandai menangkap peluang. Al-quwwatul nafsiyah, ada kekuatan jiwa yang ditumbuhkan oleh Allah. Zakihim, kemudian setelah zakihim wa yu'allimuhumul kitab, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita nasihati, itu punya daya magnesitas yang luar biasa, yang membuat orang lain simpatik, membuat karismanya makin besar. Ka'bah, kenapa banyak orang rindu? Ka'bah, kenapa banyak orang menangis? Karena dalam pusaran Ka'bah itu labbaik Allahumma labbaik, orang-orang yang talbiyah itu hatinya pasti suci. Kalaupun tidak suci, malaikat Allah itu menambahkan kesucian orang yang tawaf, kesucian orang yang talbiyah. Saat dikelilingi itu, subhanallah, energinya Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang talbiyah. Banyak orang yang berubah hidupnya, banyak orang menangis, banyak orang yang dulunya tersesat menjadi terbimbing, banyak dulunya orang itu belum sadar menjadi sadar, banyak orang yang dulunya mungkar menjadi baik. Demi Allah, apapun yang kita lakukan, kalau muaranya dari hati, itu akan membuka ruang apapun dalam kehidupan kita. Al-quwwatul amaliyah, potensi makin giat untuk beribadah, potensi amaliyah kita makin hebat dan dahsyat sekali. Dengan apa? Memakmurkan agama Allah, termasuk memakmurkan masjidnya Allah. Siapapun yang memikirkan masjidnya Allah, rumahnya Allah, pasti hidupnya akan dipikirkan oleh Allah. Saya ulang, pasti hidupnya akan dipikirkan Allah. Quran, sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Saat kita mengerjakan, sesungguhnya pekerjaan mulia itu punya value. Pekerjaan itu punya sesuatu yang luar biasa, yang membuat orang lain makin tergugah, yang membuat orang lain berubah. Saat perubahan itu ada dalam diri mereka, sesungguhnya itulah value yang selalu digerakkan oleh Allah. Bukan hanya digerakkan oleh kekuatan apa yang ada dalam diri kita, tetapi malaikat-malaikat Allah ikut selalu tampil, ada, melekat dalam tubuh kita bersama-sama, di dalam pikiran, hati, perilaku, seluruh tubuh kita ini ditempeli 1000 malaikat untuk menggerakkan potensi-potensi itu. Demikian barangkali khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semuanya. Saya bukan orang yang ahli ibadah, bukan. Saya bukan orang yang khusyuk sholatnya, bukan. Saya orang yang selalu banyak berpuasa, bukan. Tetapi saya mau belajar menjadi orang baik. Ketika kita semua belajar menjadi orang baik, meletakkan harta benda di tempat yang benar, saya hakul yakin surga itu akan rindu kepada kita. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak dan barokah, keluarga kita makin sakinah, hidup selalu terbimbing. Allah memberikan kekuatan kepada kita berjuang di dunia, menjadi manusia yang tidak hanya sekedar manusia yang hidup, tetapi manusia hidup yang selalu bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tetapi manfaat untuk orang lain. Kalaupun Allah memanggil kita, ya Allah, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم بارك لنا في هذه المساجد كما باركت مساجد محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل كريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا الله، ومن ذريتي يا الله، ومن ذريتي يا الله، ومن ذريتي يا الله. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.